Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berdoa multiplikasi Tuhan, dan biarlah berkat-berkat Tuhan, firman yang akan kami dengar, itu boleh memberkati kami, dan juga Tuhan boleh berbicara melalui firman yang akan kami dengar untuk mengubahkan setiap kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul menjadi seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali merupakan jenis burung yang berbeda dengan burung-burung lainnya. Keistimewaan Raja Wali membuat banyak sekali kita menemuinya di logo, ada burung Raja Walinya, lalu patung, bahkan lambang negara adalah Raja Wali. Lambang negara Indonesia ini adalah burung Garuda yang sejenis dengan Raja Wali. Istimewanya lagi, Raja Wali menggambarkan suatu hubungan antara Allah dengan manusia. Di dalam firman-Nya, Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini kita sangat mengerti bahwa kita ini seumpama Raja Wali karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kita seumpama Raja Wali ini mendapat kekuatan baru pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Raja Wali ini dikatakan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita tahu kalau burung Raja Wali terbang, Bapak Ibu Saudara, itu terbangnya bukan mengepakkan sayapnya seperti burung-burung lainnya, tetapi burung Raja Wali ini ketika naik terbang, dia merentangkan sayapnya, melayang begitu Bapak Ibu. Dengan kekuatan sayapnya, dan rupanya sayap burung Raja Wali ini sangat kuat. Dan burung Raja Wali ini bisa terbang mengatasi badai Bapak Ibu. Jadi dia bisa menembus badai, dia tidak turun kembali lagi ketika menemui badai, tetapi bisa naik terbang di atas badai. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ada satu kekuatan di mana ketika burung Raja Wali ini terbang dengan kecepatannya tidak menjadi lesu ya Bapak Ibu. Ada kekuatan, ada kemampuan untuk dia terus terbang. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sama seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini mengalami proses pergantian sayapnya begitu ya. Ketika Raja Wali itu berusia separuh hidupnya, sekitar 40 tahun, Raja Wali ini akan bisa hidup sampai 70 tahun begitu bila Raja Wali ini ada masa transformasi yang dia bisa lewati. Raja Wali ini mulai mematukkan paruhnya yang sudah panjang sampai ke dada di atas batu Bapak Ibu. Waduh, sakit sekali ya untuk bisa mematukkan, membenturkan sayapnya ini, membenturkan paruhnya ini untuk berganti menjadi paruh yang baru. Kemudian sayap burung Raja Wali juga sudah menebal ya bulu-bulunya, dan Raja Wali ini mencabuti bulu-bulunya. Bulu-bulu yang lama nanti akan ada proses berganti dengan bulu-bulu yang baru, tetapi prosesnya adalah dengan mencabuti bulu-bulunya sendiri. Luar biasa. Dan disitulah Raja Wali mendapat kekuatan baru, seperti muda lagi Bapak Ibu. Nah, hubungan manusia dengan Allah digambarkan seperti
seumpama burung raja wali. Ada kekuatan sayap dan ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki burung raja wali, sehingga kita diibaratkan seperti burung raja wali, tidak menjadi lesu ketika berlari dan tidak menjadi lelah ketika berjalan. Dalam hidup kita di dunia seringkali kita diperhadapkan badai persoalan, badai masalah, sesuatu hal-hal yang menyesakkan kita, tantangan hidup. Wah, nggak ada enaknya gitu ya Bapak Ibu rasanya. Kalau kita ingat burung Raja Wali, dia bisa mengatasi badai hidupnya Raja Wali, ya kita mau belajar menjadi seperti burung Raja Wali, juga bisa menembus badai dan mengatasi badai itu. Mari kita belajar menjadi seperti burung Raja Wali. Bagaimana seperti burung Raja Wali itu? Yang pertama Bapak Ibu, berani terima tantangan. Tantangan atau masalah atau keadaan yang sesak, keadaan yang memaksa, keadaan yang tidak nyaman, itu jangan langsung membuat kita merasa hal itu buruk. Belum tentu hal-hal itu buruk sebenarnya atau tidak baik. Karena kondisi tersebut sebetulnya dapat membuat kita bertumbuh. Jadi kita perlu mensyukuri apapun keadaan dan apapun masalahnya Bapak Ibu. Kita jangan cepat menyerah terhadap hal-hal yang tidak nyaman tadi. Karena kita percaya segala sesuatu Tuhan jadikan kebaikan ya Bapak Ibu bagi orang-orangnya yang percaya. Kalau kita belajar sebetulnya ada 4 fase kehidupan. Ada yang disebut comfort zone, zona atau area yang nyaman. Kemudian ada fear zone, area yang membuat kita itu takut begitu ya Bapak Ibu. Ketiga, learning zone. Pada saat kita bisa melewati situasi-situasi yang membuat kita takut, kita akan masuk ke learning zone atau zona belajar. Dan yang keempat, setelah kita ada di zona belajar, tentu kita masuk ke fase atau zona growth zone, zona pertumbuhan. Jadi rupanya keluar dari kenyamanan masuk ke zona ketakutan akan membawa kita belajar. Kalau kita bisa melewatinya, kita akan bisa belajar dan kemudian kita akan bisa bertumbuh. Jadi rupanya hal-hal yang tidak baik belum tentu rasanya, yang rasanya tidak baik belum tentu itu benar-benar tidak baik. Kita akan mendapat hal yang baik. Saya teringat firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 5 ayat 3 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan yang mungkin dialami, hal-hal yang gak nyaman, yang kondisi di mana itu menuntut kita untuk memaksa kita untuk berubah gitu ya di dalam hidup kita, justru disitulah menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan itu hasilnya adalah ketekunan Bapak Ibu. Raja Wali ini adalah hewan yang istimewa. Pada saat Raja Wali ini membesarkan anak-anaknya, anak burung Raja Wali di dalam sarang. Raja Wali ini membuat sarangnya sedemikian unik. Karena rupanya Raja Wali ini mengumpulkan ranting-ranting tajam. Kemudian baru ranting-ranting kecil, daun-daun, bulu-bulu yang empuk untuk anak-anaknya. Tapi sebetulnya yang paling bawah itu adalah ranting-ranting tajam Bapak Ibu. Nah setiap hari induk Raja Wali memberi makan dari paruhnya.
Tetapi Bapak Ibu, kemudian pada usia 6 minggu, sarang burung Raja Wali ini mulai diporak-porandakan oleh induk Raja Wali sendiri. Kenapa? Karena induk ini punya maksud, yaitu melatih kemandirian burung Raja Wali itu. Nah, sehingga anak-anak burung Raja Wali ini gak nyaman gitu ya. Dan anak burung Raja Wali ini mulai keluar dari sarang. Pada usia 11 minggu, induk Raja Wali ini mendorong anaknya untuk membuat suatu kondisi untuk memaksa anaknya terbang. Induk Raja Wali ini setelah mendorong anaknya kan terjatuh ya Bapak Ibu. Lalu dia berusaha untuk terbang. Nah, induk Raja Wali ini dia tidak terbang di bawah anak Raja Wali, tetapi dia terbang di atasnya Bapak Ibu, bukan di bawahnya. Nah, bayangkan bagaimana perasaan Raja Wali kecil ini. Pasti deg-degan, takut, khawatir, insecure gitu ya. Nah, itulah burung Raja Wali. Dia adalah lambang ya, berani terima tantangan. Terkadang kita perlu didorong untuk bisa belajar sesuatu hal begitu ya. Dijebak begitu kalau bahasa nggak enaknya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika situasi yang tidak enak itu terjadi, rupanya itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari burung Raja Wali? Berani untuk berubah. Usia burung Raja Wali yang sekitar 40 tahun, Raja Wali itu akan bisa hidup sampai 70 tahun. Ini menunjukkan bahwa Raja Wali itu ketika bisa melewati fase paruh hidupnya, Raja Wali itu berani berubah. Kemauan untuk berubah itu sebetulnya adalah menunjukkan sikap yang rindu untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Karena di dalam perubahan akan memberikan dampak, memberikan suatu manfaat bagi kita, yaitu berbuah. Berubah untuk berbuah. Ketika kita berani berubah, tentu perubahan itu tidak hanya kita yang menikmati Bapak Ibu, tetapi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mau berubah, orang-orang di sekitar kita itu akan merasakan perubahan kita, dan itulah buah-buah yang dirasakan orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadilah seperti kertas putih gitu ibaratnya Bapak Ibu. Kita akan terus diperbarui. Tuhan setiap hari akan menuliskan di dalam kertas putih itu ada masukan-masukan mungkin juga dari orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah kita mulai belajar untuk berubah. Setiap harinya bawalah seolah-olah kita membawa kertas putih. Bukan kertas yang sudah terisi gitu ya. Nah, jadilah seperti botol kosong gitu Bapak Ibu. Siap untuk diisi apa saja. Jadi setiap harinya kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan isi. Dan disitulah ada terjadi perubahan-perubahan. Masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kita juga sedang mengisi begitu ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita bukan warga negara dunia ini Bapak Ibu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahkan kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berani untuk berubah. Berani untuk berubah, di situ ada sebuah kerinduan untuk menjadi berkat, untuk berbuah.
Bagaimana menjadi seperti burung Raja Wali itu? Yang pertama, berani terima tantangan. Gak takut ya Bapak Ibu. Yang kedua, berani untuk berubah. Dan yang ketiga, berani meraih kesuksesan. Di dalam hidup kita banyak kesuksesan yang kita raih sebetulnya. Di dalam pekerjaan kita rindu ketika kita setia, kita melakukan apa yang jadi bagian kita, tentu kita ingin sukses. Dalam sekolah, kuliah, itu juga kita rindu untuk meraih kesuksesan. Apa yang sebetulnya kita raih? Kesuksesan semacam apa yang kita raih di dunia ini? Bukankah kesuksesan itu hanya untuk beberapa tahun saja dalam tahun-tahun hidup kita? Kesuksesan itu sebenarnya yang sesungguhnya bukan ketika kita meraihnya di dunia ini, tetapi kita berani meraih kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu kesuksesan kekal. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kerinduan kita dengan Tuhan? Apakah sampai saat ini kita masih memiliki kerinduan untuk mengenal Dia? Burung Raja Wali dengan kecepatan sayapnya, Bapak Ibu, itu bukan hanya sekian kilometer, tetapi ratus kilometer. Saya membaca itu sampai 170 kilometer per jam kecepatannya. Bukankah luar biasa? Itu menunjukkan bahwa burung Raja Wali memiliki semangat daya juang yang luar biasa. Dan kita mau belajar, kita juga anak-anaknya memiliki daya juang. Untuk apa? Untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan apa? Dalam segala hal Bapak Ibu. Kita bukan orang-orangnya yang mudah menyerah. Ketika kita berusahalah dengan sungguh-sungguh, berusahalah dengan keras. Dan terlebih lagi, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kesungguhan kita dalam mengenal Tuhan adalah satu daya upaya kita. Walaupun kita tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Milikilah keberanian meraih kesuksesan. Sukses di dalam karir kita, studi kita, terlebih lagi sukses di dalam hubungan kita sama Tuhan, pengenalan kita sama Tuhan. Dan biarlah semakin lama kita mengenal Tuhan, kita semakin memiliki kerinduan mengenal Dia. Jadi bagaimana menjadi burung Raja Wali itu? Berani terima tantangan, berani untuk berubah, dan berani meraih kesuksesan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur. Renungan singkat ini mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah hidup di dunia di mana Tuhan letakkan yang sebenarnya bukanlah kewarganegaraan kami. Tetapi kami mau Tuhan untuk terima tantangan-tantangan yang memang harus kami hadapi di dunia ini, dan kami mau berani untuk berubah. Kami mau melewati fase-fase awal sehingga kami mencapai fase pertumbuhan itu. Bahkan ketika kami berubah, kami rindu untuk perubahan hidup kami itu menjadi buah yang manis, menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami rindu mengenal Engkau lebih, meraih kesuksesan dalam apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, terutama hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah kesuksesan itu boleh kami raih. Ada satu daya upaya, ada satu kesungguhan, ada satu daya juang untuk kami meraihnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri persekutuan kami, doa multiplikasi kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.